Mari kita menjelajahi rahasia bintang-bintang perjalanan melalui kosmos. Selamat datang di perjalanan kita melintasi alam semesta yang luas. Tempat kita akan menjelajahi dunia bintang yang menakjubkan. Dari bintang raksasa biru seperti di negeri dongeng, hingga bintang katai merah yang membara seperti bara api, setiap bintang menceritakan kisah tentang penciptaan dan kehancuran alam semesta. Di ruang angkasa yang tak terbatas ini, benda-benda langit berkilauan seperti berlian yang tersebar di atas beludru hitam. Dan setiap bintang menyimpan rahasia, menunggu untuk diungkap. Mari ikut kami ke jantung nebula, menyaksikan kelahiran bintang-bintang dan sampai ke ujung supernova, tempat benda-benda langit raksasa ini berakhir dengan spektakuler. Dari ukuran raksasa, siklus hidup, dan penemuan-penemuan baru, kita akan bersama-sama mempelajari lebih dalam tentang misteri benda-benda langit yang cersfor ini. Uis-Scuti, Raja Bintang yang sebenarnya. Perjalanan kita dimulai dari rasi bintang Scutum, tempat kita menemukan bintang raksasa Uis-Scuti ini. Jika diletakkan di tengah tata surya kita, ia akan melampaui orbit Jupiter. Bayangkan, ia akan membuat planet besar itu terlihat kecil, seperti sebutir pasir di depan gunung yang besar. Uis-Scuti adalah bintang super raksasa, jutaan kali lebih terang daripada matahari. Sebuah pesta kembang api kosmik yang sesungguhnya lebih sering dengan kita yang baru. Jika surat ini tiba, ia akan meledak menjadi supernova yang bervalajing dan mensebabkan pelangan yang berlengkap sebab pot bedunis. Phi Canis Majoris, bintang ini akan segera meledak. Sekarang, mari kita menuju ke rasi bintang Canis Major. Di sini ada bintang raksasa lainnya, Phi Canis Majoris. Bintang super raksasa merah ini telah melepaskan lapisan luarnya dan membentuk nebula yang luas. Nebula ini mengelilingi bintang seperti kepompong berharga yang membungkus permata. Di dalam gas-gas ini terdapat banyak elemen berat yang dihasilkan di dalam bintang. Gas-gas ini akan menyebar ke angkasa dan membantu membentuk bintang-bintang baru. Seperti biji bunga yang terbang tertiup angin, atau seperti biji dandelion yang berterbangan. Para ilmuwan percaya bahwa Phi Canis Majoris akan segera menjadi supernova. Artinya akan terjadi ledakan besar lebih terang dari galaksi, seperti kembang api di tahun baru, atau seperti kembang api di festival besar. Ketika Phi Canis Majoris meledak, itu akan menjadi peristiwa yang sangat besar. Seperti Vast Bemencangud, Eternit seperti Brutans. J64, sebuah bintang yang sangat-sangat besar jauh sekali, terletak di antara lautan bintang. Perjalanan kita hari ini akan membawa kita jauh dari Bima Sakti kita ke awan Magellan besar, sebuah galaksi tetangga kita. Di sini, di antara bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya, kita menemukan WOG64, kandidat lain untuk gelar bintang terbesar. WOG64 diselimuti oleh lapisan debu dan gas yang tebal, membuatnya sulit untuk diamati secara langsung. Bayangkan kabut tebal seperti yang terkadang muncul di kota-kota besar di Indonesia, misalnya di Jakarta. Meskipun sulit diamati, para ilmuwan masih bisa mengumpulkan informasi tentang bintang raksasa ini. Seperti seorang astronom modern yang menggunakan teleskop mereka, misalnya dari puncak Gunung Semeru untuk mempelajari langit malam. Ukurannya sebanding dengan Uis-Scuti, bahkan mungkin lebih besar. Coba bayangkan sesuatu yang begitu besar sehingga matahari kita terlihat seperti setitik kecil. G64 bersinar sangat terang dan memancarkan energi yang sangat besar. Seperti bintang super raksasa lainnya, siklus hidup WOG64 akan berakhir dengan ledakan supernova yang dahsyat, menyebarkan elemen-elemennya ke awan Magellan besar. Sebuah pesta kembang api kosmik, pemandangan yang spektakuler seperti kembang api malam tahun baru. Bab 4 Phi 354 Cephei, sebuah raksasa yang berdenyut di konstelasi Pheus. Hari ini perjalanan kosmik kita membawa kita ke konstelasi Cepheus, tempat kita bertemu Phi 354 Cephei, bintang super raksasa merah, berdenyut dengan ritmenya sendiri. Bayangkan, seperti jantung yang berdetak di langit, pertunjukan kembang api kosmik yang sesungguhnya. Sungguh keindahan surgawi. Phi 354 Cephei termasuk dalam kelompok bintang yang disebut Cepheid, dinamai berdasarkan bintang Delta Cephei. Nama ini mengingatkan kita pada Yunani kuno, kisah-kisah mitologis dan penemuan langitnya, seperti seorang musisi kosmik yang memainkan melodi abadi. Ada hubungan khusus antara kecerahan bintang-bintang ini dan periode denyutnya.
menjadikannya alat penting untuk mengukur jarak kosmik. Mereka seperti mercusuar yang memandu para pelaut, atau rambu-rambu jalan yang membantu kita agar tidak tersesat di jalan kosmik. Penuntun sejati di luasnya angkasa. Dengan mengukur fluktuasi ini dengan cermat, para astronom dapat menentukan kecerahan asli sebuah bintang. Dan dengan membandingkannya dengan kecerahan tampak, kita dapat menghitung jaraknya dari kita. Seperti mengetahui watt lampu jalan untuk mengetahui seberapa jauh jaraknya. Atau memperkirakan jarak kembang api di pekan raya dengan melihatnya dari kejauhan. Meskipun V354 Cephei tidak sebesar Uae Scuti atau VY Canis Majoris, ia tetap merupakan bintang raksasa dengan radius ratusan kali lebih besar dari matahari kita. Bayangkan matahari kita, sekecil kacang polong, di samping semangka raksasa. Denyutnya mengingatkan kita bahwa bahkan bintang terbesar pun adalah benda dinamis yang terus berubah. Seperti seorang seniman yang selalu mencari bentuk ekspresi baru, bintang-bintang ini memikat kita dengan keindahan dan kekuatannya. Bab 5. Betelgeuse, supernova berikutnya. Perjalanan kita melalui kosmos membawa kita ke rasi bintang Orion yang terkenal, tempat bintang merah terang Betelgeuse bersinar. Betelgeuse adalah bintang super raksasa merah mendekati akhir masa hidupnya. Ukurannya sangat besar dengan radius hampir 1000 kali lebih besar dari matahari kita. Bayangkan jika berada di tempat matahari, ia akan menelan Jupiter. Gerhana matahari total, bukan? Seperti dalam cerita kakek dan ikan mas. Dalam beberapa tahun terakhir, para astronom telah mengamati Betelgeuse meredup secara signifikan, menunjukkan bahwa bintang tersebut akan segera meledak sebagai supernova. Sebuah kiamat yang nyata, tapi kali ini sungguhan. Ketika Betelgeuse akhirnya meledak, ia akan melepaskan energi yang sangat besar dan untuk waktu yang singkat akan bersinar lebih terang daripada bintang lain di galaksi kita. Seperti pesta kembang api tahun baru yang membuat kembang api di lapangan merah terlihat seperti mainan anak-anak. Ledakan ini akan terlihat dari bumi bahkan di siang hari dan akan memberikan tontonan yang menakjubkan berlangsung selama berminggu-minggu atau berbulan-bulan. Meskipun waktu pasti kapan Betelgeuse akan menjadi supernova tidak diketahui. Hal itu mengingatkan kita bahwa segala sesuatu bersifat sementara, bahkan bintang terbesar sekalipun. Seperti angka, teobes intonasi wentu spi hari ini diarahid. Bab 7. Antares, jantung kalajengking. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke rasi bintang kalajengking. Tempat bintang super raksasa merah Antares bersinar seperti jantung kalajengking. Seperti seorang penyair yang mengagumi keindahan langit malam, kita akan melihat lebih dekat jantung yang bersinar ini. Antares benar-benar raksasa di langit, dengan radius sekitar 700 kali lebih besar dari matahari kita. Bayangkan, jika ia berada di tempat matahari, ia akan menelan Merkurius, Venus, Bumi, dan bahkan Mars. Sulit untuk dibayangkan, ya. Antares adalah sistem bintang biner, artinya ada dua bintang yang mengorbit satu sama lain, seperti tarian waltz kosmik. Bintang utama sistem ini, Antares A, adalah bintang super raksasa merah yang memberinya penampilan yang istimewa. Seperti patung Kristus penebus di Rio de Janeiro, sebuah mercusuar cahaya di langit. Temannya, Antares P, adalah bintang putih biru, lebih kecil dan lebih panas. Ia berdiri teguh di samping temannya yang raksasa, seperti kisah Daud dan Goliat. Meskipun ukurannya lebih kecil, Antares P adalah bintang yang sangat terang, bersinar di samping tetangganya yang besar dan dingin. Seperti berlian yang berkilauan di samping batu delima besar. Nantinya, Antares A akan mencapai akhir hidupnya dan meledak dalam ledakan supernova yang dahsyat, menyebarkan material bintang yang kaya ke seluruh galaksi. Perjalanan kita melalui alam semesta sekarang membawa kita ke konstelasi Cepheus, tempat kita akan bertemu Cephei, sebuah bintang super raksasa merah yang bisa kita lihat dengan mata telanjang. Bayangkan, seperti mercusuar di langit, sangat terang sehingga kamu tidak perlu teleskop untuk melihatnya. Seperti mercusuar yang menerangi pantai, tetapi jauh lebih kuat. Ia juga dikenal sebagai bintang Garnet Herschel, dinamai William Herschel, yang terpesona oleh warna merah tuanya yang seperti batu garnet yang indah, seperti permata yang ditemukan di hutan, sebuah permata langit yang sebenarnya. Cephei adalah salah satu bintang terbesar yang kita ketahui.
Jari-jarinya ribuan kali lebih besar dari matahari kita. Bayangkan, jika berada di tempat matahari, ia akan menelan orbit Jupiter. Bagi kita di bumi, itu akan menjadi masalah besar, bukan? Bintang super raksasa merah ini mendekati akhir hidupnya dan diperkirakan akan meledak sebagai supernova, seperti kembang meteor, tetapi dan kosmik. Perjalanan kita sekarang membawa kita ke rasi bintang pupis, tempat bintang Eris pupis berkelap-kelip di langit seperti mercusuar kosmik, seakurat sebuah jam. Bintang Cepheid ini istimewa karena kecerahan dan denyutnya saling terkait. Seperti jam kosmik, mereka memberitahu waktu dengan cahaya mereka. Jadi, bintang-bintang ini membantu kita mengukur jarak di ruang angkasa seperti penanda jarak, tetapi dalam skala galaksi. Bayangkan, mengukur jarak ke bintang dengan cahaya. Keren kan? Seperti tongkat sihir. Di sekitar Eris pupis terdapat nebula yang menciptakan gema cahaya seperti pertunjukan cahaya kosmik. Seperti pohon Natal tetapi jauh lebih indah. Sebuah pesta kembang api yang ajaib. Dengan mempelajari gema ini, kita dapat mengukur denyut bintang-bintang ini dengan tepat, seolah-olah kita memiliki stopwatch super akurat untuk alam semesta. Lebih akurat daripada jam apapun. Ini memungkinkan para ilmuwan untuk mengukur jarak ke bintang-bintang dengan tepat, seperti menggunakan pita pengukur raksasa. Bukankah luar biasa bagaimana kita dapat mengungkap rahasia alam semesta dengan cahaya, seperti bermain petak umpet kosmik? Perjalanan kita di luar angkasa membawa kita ke rasi bintang Cygnus, tempat kita bertemu dengan NML Cygni, sebuah bintang super raksasa biru yang luar biasa cerahnya. Ukurannya 1.600 kali lebih besar dari matahari kita. Bayangkan, seperti membandingkan menara Eiffel dengan uang logam. Ketika meledak menjadi supernova, ia akan lebih terang dari seluruh galaksi untuk sesaat, seperti pertunjukan kembang api kosmik yang sesungguhnya. Perhentian terakhir kita adalah di rasi bintang Sagittarius. Tempat kita akan bertemu Kewi Sagittari, sebuah bintang super raksasa merah yang melampaui batas ukuran dan kecerahan bintang. Bayangkan sebuah Goliat di antara bintang-bintang, seorang raksasa kosmik. Kewi Sagittari adalah raksasa langit yang sebenarnya. Jari-jarinya 1.400 kali lebih besar dari matahari. Bayangkan jika matahari seukuran bola tenis, Kewi Sagittari akan sebesar Stadion Olimpiade di Berlin. Bintang super raksasa merah adalah salah satu bintang terbesar dan paling terang yang kita ketahui. Mereka adalah kembang api kosmik yang sesungguhnya, kuat dan mengesankan. Kewi Sagittari adalah bintang yang relatif dingin, dengan suhu permukaan sekitar 3.700 derajat Celcius. Meskipun terdengar panas untuk sebuah bintang, itu seperti hari musim dingin di pegunungan Alpen. Meskipun suhunya rendah, ia sangat terang dan memancarkan energi jutaan kali lipat dari matahari. Seperti mercusuar raksasa di angkasa yang dalam. Kewi Sagittari adalah bintang yang sangat tua, telah menghabiskan hidrogen di intinya. Ia berada di tahap akhir kehidupannya, seperti artis veteran yang akan pensiun, seorang aktor terkenal setelah pertunjukan terakhirnya. Masa depan Kewi Sagittari masih belum pasti. Tetapi kemungkinan besar ia akan mengakhiri hidupnya dengan ledakan supernova yang spektakuler, menyebarkan materi bintang yang kaya ke seluruh ruang antar bintang di sekitarnya. Itu akan menjadi pertunjukan kembang api kosmik yang besar, seperti kembang api malam tahun baru di gerbang Brandenburg. Di akhir perjalanan ruang angkasa kita terpesona dan takjub oleh luasnya dan keindahan alam semesta. Dari bintang katai merah yang kecil hingga bintang super raksasa, bintang-bintang sangat beragam dalam ukuran, warna, dan kecerahan. Setiap bintang memiliki kisahnya sendiri. Contohnya Betelgeuse di konstelasi Orion, sebuah bintang super raksasa merah yang sesungguhnya. Mempelajari bintang adalah sebuah perjalanan penemuan, upaya untuk memahami hukum dasar yang mengatur alam semesta, seperti yang dilakukan Nicolaus Copernicus berabad-abad yang lalu. Astronomi membantu kita mempelajari asal-usul unsur-unsur yang membentuk dunia kita, evolusi galaksi, dan nasib akhir alam semesta. Seperti yang dikatakan Bohdan Paczynski, kita adalah anak-anak bintang. Seiring dengan perkembangan teknologi dan pengetahuan kita, studi tentang bintang dan fenomena mereka adalah salah satu bidang yang paling menarik dan dinamis dalam astronomi modern. Bayangkan penemuan-penemuan dari teleskop luar angkasa James Webb. Terima kasih telah bergabung dengan kami dalam perjalanan ruang angkasa ini.
Jangan lupa berlangganan kanal kami. Salam damai dan cinta untuk semuanya.